Baik, pertama dan utama yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, pembawa acara, MC, Bapak Ibu serta sahabat-sahabat terkasih yang terhormat, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu dan semuanya juga yang ingin dihormati. Sebelumnya terimalah salam Budi dalam Dharma, Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? Biasa saja. Kenapa? Pertama, kenapa Bante bilang tadi yang terhormat dan yang ingin dihormati? Jangan salah paham terlebih dahulu, ya. Karena kita udah sering salah paham hanya karena kata-kata hari ini aja kita percaya. Gitu. Maka kita semua sesungguhnya ingin dihormati, tetapi berhubungan dengan topik hari ini, Bapak Ibu sudah sadar? Sudah sadar? Sekali lagi, sudah sadar? Oh, kalau gitu kita pulang saja ya. Sudah sadar? Sudah? Udah jadi Buddha ini. Ya. Jadi berhubungan dengan kita semua sesungguhnya ingin dihormati, namun satu hal yang perlu kita bangun adalah sadar. Sadar diri, tahu diri adalah satu langkah bagaimana kita sebagai manusia meningkatkan kualitas diri kita. Maka hari ini kita akan membahas tentang sati atau sadar, tapi ini hanya sedikit pembukaan saja Bapak Ibu. Jadi nantinya selanjutnya Bante memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat terkasih untuk bertanya. Karena Bante lebih suka kita sharing, diskusi, tanya jawab. Jadi tanyakan yang memang ingin diketahui atau tanyakan yang belum diketahui, tanyakan yang masih ragu-ragu, ya, atau tanya apapun yang ingin kita ketahui, yang terpenting bukan ngetes Bantenya. Nah, itu. Salah satunya itu ya. Ya, sadar. Kalau arti dalam Buddhis kesadaran atau jernih, mengetahui dengan benar, mengenal dengan benar diri kita. Maka Bante bilang sadar diri dan tahu diri itu salah satu adalah kita mengenal diri kita terlebih dahulu. Bila mana kita sendiri belum mengenal diri kita terlebih dahulu, maka bahkan untuk merasa senang bahagia pun sulit. Kenapa demikian? Karena kita lebih sering ingin bahagia atas dasar orang lain memperlakukan diri kita. Namun kita jarang sadar kita harus memperlakukan orang lain seperti apa. Atau setidaknya kita jarang memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan orang lain ke dalam diri kita atau untuk diri kita. Singkat katanya kita lebih sering menuntut orang lain dibanding kita melihat diri kita, bertanya kewajiban apa yang sudah dan belum saya lakukan. Maka Sang Buddha di situ mengajarkan, lihatlah apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri sendiri. Bukan sibuk melihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain. Jadi teman-teman sedharma, kalau kita setiap saat, setiap hari hanya menuntut apa yang sudah kamu lakukan untuk saya, apa yang sudah teman kita lakukan untuk saya, ada yang apa yang sudah pasangan Bapak Ibu lakukan kepada pasangannya, suami kepada istrinya, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Bukan menuntut suami menuntut istri, istri menuntut suami, orang tua menuntut anak, anak menuntut orang tua. Maka kalau kedua pihak kita saling menuntut, maka yang ada adalah konflik, bukan
saling mendapatkan. Maka dalam sidang hukum itu kalau kedua belah pihak saling menuntut, jadinya persidangan, permasalahan. Tetapi kalau kita menyadarkan diri kita, sadar diri, apa ya yang sudah dan belum saya lakukan untuk mungkin teman saya, kewajiban saya ke orang tua apa, kewajiban ke suami apa, istri apa. Maka ketika berpikir demikian, dan kita sama-sama setelah memikirkan, oh saya belum menjalankan kewajiban saya. Setelah kita menjalankan kewajiban, kedua belah pihak menjalankan kewajiban masing-masing, maka keduanya akan saling mendapatkan. Maka orang sering bilang, Bante saya sudah berbuat baik, saya sudah membantu dia, tapi kenapa dia nggak baik sama saya? Sesungguhnya tugas kita itu hanya membantu, hanya berbuat baik. Masalah orang baik sama kita, menghormati kita, terima kasih, itu bukan masalah kita. Kalau itu dijadikan masalah kita, justru malah kita merusak kebajikan kita, merusak kebahagiaan kita. Dan kita tidak perlu menunggu atau menuntut orang lain menghargai kita, berterima kasih kepada kita ketika kita melakukan sesuatu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah berterima kasihlah kepada diri kita sendiri karena kita mampu, bahkan jasmani kita bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi Bapak Ibu teman-teman sahabat terkasih, kita kenapa lebih sering menuntut kebahagiaan itu dari orang lain ketika mereka mungkin bilang terima kasih ke kita, apresiasi ke kita. Tapi kita sendiri sangat jarang benar-benar berterima kasih kepada diri kita sendiri. Memberi apresiasi kepada diri kita sendiri. Salah satu contoh apa? Contoh yang sering terjadi adalah kita lebih sering membandingkan keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain. Maka yang ada kita sering tidak suka sama diri kita sendiri. Merasa masih gagal. Merasa tidak percaya diri. Tapi kita jarang sekali membandingkan diri kita dengan diri kita sendiri sebelumnya. Padahal setiap hari, setiap saat kita itu harus berusaha menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Bukan menjadi lebih baik dari orang lain. Nah, kalau setiap hari, setiap saat kita bisa menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya, seharusnya di situ kita harus berterima kasih kepada diri kita sendiri dan kita terus meningkatkan. Jadi tidak perlu banyak mencari perbandingan dari luar diri kita. Nah inilah yang kita harus, kenapa kita harus menghormati diri kita sendiri. Kita lebih sering ingin dihormati, tapi diri kita sendiri tidak menghormati diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri jarang berterima kasih untuk diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri jarang menyadarkan sadar diri untuk benar-benar memberikan cinta kasih. Bahkan memeluk diri kita sendiri sulit. Nah, ini yang kita harus sadar bahwa ternyata saya sudah hidup segini lama ya. Tapi cinta saya kok, saya sering hanya, cintaku untuk kamu, semuanya untuk kamu. Tapi untuk diri sendiri nggak ada. Nah, kita sering lupa diri. Nah, karena nggak tahu diri, nggak sadar diri, jadinya kita lupa diri dan melupakan jati diri kita. Yang sebenarnya kita bisa bahagia setiap saat. Tapi kita hanya sering bilang, nanti saya bahagia kalau saya sudah dapat pasangan misalnya. Saya nanti bahagia kalau sudah sukses. Padahal kita bisa bahagia sekarang, di sini dan saat ini. Sampai sekarang, sampai saat ini Bapak Ibu sudah lebih bahagia? Udah lebih bahagia? Jangan terpaksa seperti itu. Ya, ini adalah salah satu hal sedikit pemantik yang harus kita masukkan ke dalam diri
kita sendiri bahwa kita itu terlindung, tercipta, terbentuk semua karena pikiran bahkan diri kita sendiri. Tapi di kehidupan nyata kita lebih menggantungkan bahkan perasaan kita, perasaan seneng atau sedih, bahagia atau menderita dari pihak lain, orang lain, bahkan kondisi yang terjadi di luar diri kita. Kita terlalu banyak memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan sama sekali. Kalau anak muda sekarang kita overthinking. Padahal dari dulu kita juga banyak mikir. Bahkan kita mikirkan sesuatu yang belum perlu kita pikirkan dan nggak perlu sama sekali. Misalnya, oh Bante hari ini saya banyak mikir sekali overthinking. Loh mikir apa? Mikir besok mau ke sini. Loh ngapain kamu pikirkan semua hari ini? Kan nanti besok nggak ada kerjaan kan? Kan bisa dipikir yang besok. Ya untuk besok aja gitu. Hari ini fokus hari ini. Ya, kita terlalu sibuk mikirkan besok, jadi besok gimana kan? Terlalu mikirkan besok lagi, tapi kita nggak bisa fokus sekarang di sini dan saat ini. Padahal hidup ini tidak pasti, Bapak Ibu. Hidup ini tidak pasti. Nanti belum pasti, besok juga belum pasti. Tapi ada satu yang sudah pasti, yaitu masa lalu. Ya, hari ini pun belum pasti loh. Yang belum terjadi itu belum pasti. Yang sudah pasti itu masa lalu. Tadi itu udah pasti, udah terjadi. Dan kita belajar dari yang sudah pasti saja. Yang belum pasti, kita bersiap-siap tapi tidak perlu terlalu dipikirkan. Lawang kita terlalu mikirkan juga nantinya kita belum bisa memastikan seperti apa. Tapi kalau kita fokus, kita lebih bisa mengkondisikan apa yang akan terjadi itu kita bisa lebih terima. Kenapa kita lebih sering menerima kenyataan yang tidak menerima kenyataan yang ada sebagaimana adanya? Karena sebelum kita berusaha, kita sudah terlalu banyak mikir. Kita sudah terlalu banyak gambaran kesuksesan yang nanti kayaknya kalau saya nanti datang ke sini, saya duduk samping saya ini, kalau yang cowok sampingnya cantik. Samping saya ganteng. Tujuan kita, pikiran kita itu udah panjang. Pas kenyataannya tidak sesuai. Jadi kecewanya terlalu berat. Tapi kalau kita pas di sini, fokus mikir di sini sekarang saat ini, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita lebih mudah menerima. Tentunya untuk berlatih ini kita butuh yang namanya tahu diri dan sadar diri. Agar kita nggak melupakan diri kita sendiri dan agar kita nggak lupa diri untuk benar-benar merawat diri kita, berterima kasih kepada diri kita dan melindungi diri kita sendiri dengan jalan-jalan atau jalan yang sudah kita pelajari, salah satunya jalan Dharma. Bagaimana kita harus jalan di jalan yang mana? Bukan sibuk mengingatkan orang lain, kamu salah, kamu harusnya begini. Tapi lebih ke diri sendiri. Maka setiap saat, setiap hari kita perlu yang namanya meditasi perenungan. Apa Bante meditasi perenungan? Bahkan setiap hari, misalnya satu hari kita kegiatan nanti mungkin malam sebelum tidur kita bisa meditasi, bisa merenungkan hari ini. Analisis, meditasi, analisis apa saja hal baik yang sudah saya lakukan dan yang belum saya lakukan. Dan apa saja pengendalian diri saya yang lemah tadinya sehingga saya melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain menderita, bahkan membuat diri saya sendiri menyesal. Agar besok ini enggak terulang kembali, tapi bukan penyesalan mendalam, tapi supaya tidak terulang kembali. Nah, jadi karena kita di dalam Buddhis itu ketika kita pernah melakukan kesalahan, kita bukan berarti menghukum diri kita sendiri, tetapi kita menyadarkan diri kita sendiri bahwa itu hal yang salah. Oke, sudah terjadi, selanjutnya kita perbaiki, kita membuka jalan yang lebih sesuai, lebih tepat. Jadi itu Bapak Ibu sahabat-sahabat terkasih, mungkin itu pembukaan rangkaian dari saya. Jadi selanjutnya mungkin Bapak Ibu teman-teman sahabat terkasih semuanya boleh
memberikan pertanyaan atau bertanya sesuatu tentang hal ini ataupun di luar boleh. Jadi kita santai lebih ke sharing dan diskusi. Terima kasih. Saya akan bacakan dari WA dulu ya Bante. Boleh. Pagi Bante, mohon pencerahannya kalau ada orang yang ragu mengenai Tuhannya atau keyakinannya, namun enggan untuk mencari tahu atau enggan untuk bertanya kepada Bante atau rohaniwan yang lain, namun tetap banyak kebimbangan atau pertanyaan dalam diri. Bagaimana menurut Bante? Oke, ya. Ini kita mulai dengan pertanyaan yang agak berat ya. Ya, namanya juga masih belum percaya, gimana mau tanya Bante. Tuhannya aja nggak percaya, gimana mau percaya Bantenya ya kan. Istilahnya keyakinannya aja belum percaya, gimana mau mempercayai mungkin ya romonya, Bantenya, bahkan mungkin kitab sucinya. Sesungguhnya kita tidak perlu memaksakan diri kita atau memaksakan orang yang demikian. Karena tadi, kalau di Buddhis ini sendiri perlu yang namanya sadar diri dan tahu diri. Karena memahami tentang mungkin keyakinan ketuhanan ini adalah proses bertahap dalam perjalanan spiritual, bukan ritual. Nah ini yang membedakan kita Buddhis Bapak Ibu. Mungkin sebagian dari kita udah beragama lama, bahkan kita udah yakin dengan agama kita, tetapi dalam prakteknya kita lebih banyak praktek ritual dibanding spiritualnya. Nah, jadi keyakinan kita itu lebih banyak, sebagian itu pada hal-hal yang bersifat ritual, bukan hal-hal yang spiritual. Maksudnya apa Bante? Salah satunya adalah dalam praktek beribadah keseharian, kita melihat orang yang beragama itu lebih kepada ketika orang itu rajin ke wihara, apalagi pasang dupa, pasang hio, sembayang, itu terlihat lebih beragama atau aktif dibanding orang mungkin yang ke wihara seminggu sekali, tapi di luar sana tentang dana, tentang sila, tentang kesadaran meditasi lebih dipraktekkan, tapi karena nggak ada muka-muka Buddhisnya ya, muka-muka Buddhisnya nggak ada, jadi kita menilainya oh ini belum Buddhis berarti gitu. Nah, atau kita melihat orang Buddhis atau enggak kalau udah pakai kalung liontinnya itu oh, gambar Buddha gitu ya. Ya. Itu salah satunya. Maka untuk menemukan bagaimana kita yakin atau tidak yakin, ketika kita benar-benar sudah mempraktekkan ajaran Buddha itu sendiri secara spiritual dan kemudian kita nantinya mendapatkan manfaatnya, nggak perlu cari, nggak perlu tanya Bante pun sebenarnya nanti akan merasakan sendiri. Jadi ketuhanan yang kita harapkan itu kan bagaimana kesadaran kita sadar sepenuhnya. Dalam hal konsep di sini adalah bagaimana mencapai penerangan sempurna itu tadi. Maka tadi kan butuh penerangan Bante, harus benar-benar mencapai penerangan tersendiri. Jadi Bapak Ibu setiap saat, setiap hari kita itu sebenarnya mencapai penerangan. Tapi belum sempurna ya. Mencapai penerangan sebelum sempurna. Penggugahan bahasanya. Kita sering dapat pengetahuan baru. Satu kalimat yang sering kita bilang, oh gitu. Pernah Bapak Ibu sering kalau nggak tahu, jalan ini lewat mana? Lewat situ. Oh, kalimat oh itu penyerahan loh. Iya kan? Coba Bapak Ibu pas belum tahu, begitu lihat nonton TV, nonton TikTok, nonton YouTube, pas udah tahu ada penjelasannya, oh, nah itu pencerahan itu. Setiap saat kita pencerahan hal-hal kecil. Nah, sama dengan konsep pencarian tadi, bahkan kadangkala kalau dalam kondisi di persimpangan ketidakyakinan antara yakin dan tidak yakin, antara berani bertanya atau tidak berani bertanya, hal-hal seperti ini justru semakin dia mau atau semakin dia nggak mau, ya semakin sulit. Ada beberapa hal yang mengkondisikan nanti dia mengerti. Salah satunya adalah situasi kondisi kehidupan.
ketika kita merasa memerlukan. Bahkan agama Buddha aja, Bapak Ibu, kadang setiap harinya kita anggap sepele lah, itu kan untuk agama saya. Tapi kita jarang sekali merasa perlu punya agama atau perlu belajar agama. Tapi akan ada saatnya kita itu benar-benar disadarkan, sadar diri, tahu diri bahwa saya harus belajar, saya perlu. Salah satunya ketika apa? Misalnya dari anak muda, butuh dhamma ketika diputus pacarnya. Iya, itu tiba-tiba anak muda yang jarang ke wihara, tiba-tiba cari saya. Gimana Bante cara melupakannya, saya nggak bisa hidup tanpa dia. Nah, bulan selanjutnya bawa cewek yang baru. Katanya nggak bisa hidup tanpa dia, bawa yang baru kan. Misalnya untuk Bapak Ibu rumah tangga yang sudah berkeluarga, tiba-tiba harus perlu dan butuh religius benar-benar ketika orang tuanya meninggal. Ke wihara, pelimpahan jasa sehari 3 kali. Bahkan terus mau pelimpahan jasa sampai saya tanya, jasamu apa kok dilimpahkan terus gitu. Kadang kan ada umat yang gitu, Bante saya mau pelimpahan jasa, tapi belum dana apa-apa gitu ke wihara. Nah, namanya pelimpahan jasa kan melakukan jasa kebajikan, berbuat baik, baru pelimpahan jasa. Nah, kadang orang di situasi kondisi yang terpukul, dalam kondisi mungkin bencana dan lain sebagainya, kita baru sadar kita perlu dharma. Atau lain sebagainya mungkin ketika dalam kondisi kehidupannya sudah kacau. Baru tiba-tiba ke wihara. Baru tiba-tiba berpikir mau jadi bante. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, jadi tapi tidak semua yang jadi bante bermula dari itu ya. Ya, karena kadang pemikiran orang, oh bante kok jadi bante dulu kenapa? Patah hati ya gitu. Enggak semua seperti itu. Ya, walaupun sebagian ada sih gitu. Padahal lebih sering kan kita jadi bante mematahkan hati orang kan. Ya itu salah satunya di situ. Jadi caranya ya biarkan aja sesuai prosesnya sampai ada situasi kondisi tertentu yang menyadarkan dia sadar diri bahwa dia perlu. Ketika orang perlu maka dia akan berusaha memahami. Tetapi kalau kita nggak perlu ya nggak memahami gitu loh. Sama ketika pasangan suami istri kalau lagi berantem, pas belum sama-sama perlu, ya udah pergi saja sana. Tapi kalau pas suaminya lapar, kayaknya baik-baik nanti. Biar dimasakkan lain sebagainya. Karena sama-sama perlu. Maka perlu ini kadang-kadang membuat diri kita berubah. Gitu. Salah satunya di situ. Oke, bisa dipahami ya. Tadi yang tanya yang WA, oke. Boleh lanjut? Sebentar ya, saya ke WA lagi. Namo Buddhaya Bante, saya Edward mau bertanya bagaimana bisa tetap menjalani hidup sesuai dengan jalan Dhamma jika pekerjaan sangat sibuk atau lembur terus sehingga tidak sempat meditasi karena udah capek banget karena setiap hari lembur. Terima kasih Bante. Baik, mungkin orangnya di sini yang di sini tapi WA ya. Oke, pertama dan utama Bapak Ibu, pengertian ini yang harus kita luruskan. Kadang kita bilang sibuk-sibuk lain sebagainya, nggak sempat meditasi dan lain sebagainya. Bahkan dalam kesibukan itu kan praktek kita. Jangan pisahkan antara praktek dharma, bahkan praktek meditasi, dengan kerjaan kita, dengan kesibukan kita sehari-hari. Justru kita bisa praktek dalam pekerjaan itu sendiri. Sibuk misalnya, iya. Kalau kita sibuk bekerja ya bagaimana melatih pikiran kita tetap fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Itu meditasi. Kita di situ walaupun capek lelah tapi kita tahu ini tugas saya, kerjaan saya. Kita di situ belajar tentang tanggung jawab. Ini juga dhamma. Walaupun mungkin kerjaan kita sudah bagus, udah berusaha, tiba-tiba bos kita, oh dasar kamu gini aja kok nggak bisa. Nah kita di situ sabar praktek kanti paramang tapo titikang. Iya kan? Di dalam kerja. Bahkan dalam kesibukan itu sesungguhnya banyak hal yang bisa kita praktekkan dalam dhamma yang pernah kita pelajari. Bukan kok pas meditasi, oh berarti saya sabar waktu pas meditasi.
Yo sabar lah di wihara kan. Nggak ada yang ganggu, ruangnya enak, ada AC-nya, semuanya, semua disuruh diem. Ya pasti sabar. Sabar paling gampang itu kan ketika meditasi nggak diganggu orang. Tapi bagaimana kita praktek kesabaran ketika sibuk bekerja, udah capek, tetap disalahin, udah capek sampai rumah ditanya kamu tadi pergi sama siapa, nongkrong di mana, kok pulangnya telat padahal macet. Itu aja harus sabar, praktek. Jadi nggak ada alasan untuk tidak praktek dhamma karena sibuk kerja. Justru sibuk kerja itu adalah praktek dharma juga. Nah, maka Bapak Ibu, jadikanlah dhamma, ajaran Buddha itu untuk jalan hidup. Bukan hanya solusi masalah kehidupan kita. Kita lebih sering kalau udah ada masalah, baru cari jalan dhamma. Bukan menjadikan dhamma jadi jalan hidup kita. Itu. Teorinya di sini ya, jadikan dhamma untuk cara hidup. Bukan dhamma untuk solusi ketika kita dapat permasalahan dalam hidup. Berarti kalau hanya jadi solusi permasalahan ketika kita ada masalah, berarti sebelumnya kita nggak menggunakan jalan dhamma. Gitu. Nah, maka ketika kita menggunakan jalan dhamma, permasalahan ini lebih sedikit. Dan ini hanya menjadi satu hal yang mungkin perlu kita perbaiki dan perbaiki. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi bahkan kita sehari ini aja, Bapak Ibu kita semua duduk di sini, ini adalah praktek dhamma. Bukan hanya belajar, tapi kita di sini sebenarnya sudah belajar, kita di sini juga praktek. Ya, praktek dhamma, kesabaran misalnya, oh ini kok yang duduk di samping saya kok mepet-mepet sekali, padahal tempatnya udah sempit kan gitu. Ini juga praktek dhamma. Gimana kita menjaga kesabaran, keseimbangan supaya nggak goyang kanan dan goyang kiri, ya kan? Bagaimana kita menjaga pikiran kita, tutur kata kita, itu juga vipassana loh. Selama Bapak Ibu duduk di sini diam mengendalikan kalimat, mengendalikan kata-kata, ya karena tugas saya yang berbicara di sini, Bapak Ibu nanti ngomong pas tanya, itu juga mengendalikan kata-kata. Susah loh. Kadang kan kalau ceramah gini, bantainya ceramah di sini, nah yang belakang ceramah sendiri. Gitu. Mengendalikan untuk enggak itu aja, itu sudah praktek dhamma loh. Kanti paramang tapotitikang. Setelah praktek dharma tentang kesabaran, praktek dharma tentang sadar diri dan tahu diri bahwa posisi saya sekarang lagi apa. Lagi duduk, lagi mendengarkan. Situ. Itu aja praktek. Belum tentu loh, bisa loh gitu loh. Nah kalau kita bisa selama mungkin 1 jam setengah, 2 jam di sini, Bapak Ibu udah praktek benar-benar. Ya. Bahkan bisa dibilang 5 sila, saya pastikan 5 sila sempurna saat Bapak Ibu duduk di sini santai. Tanpa kegiatan yang lain. Ini 5 sila aja udah sempurna. Gitu. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Banyak Bante. Saya sampai bingung bacanya. Kita langsung ke pertanyaan langsung dulu, boleh unjuk tangan. Ada. Itu yang paling ujung. Oh, Bante yang pilih aja ya. Nah, Ntar saya dibilang pilih kasih yang lagi. duluan lah. Itu ya, yang duluan boleh yang paling ujung ya. Ya. Oke. Ya, kamu masih ragu nggak? Oh, jangan-jangan ya. Ya. Jadi kita juga harus membedakan. Memang kalau mencapai tingkat kesucian tertentu kita terbebas dari wikikica, keraguan-raguan, kemudian dari sila bata paramata atau praktek-praktek ritual yang tidak sesuai dengan dharma atau berlebihan.
itu sudah berkurang dalam diri kita. Kalau berbicara tentang keraguan-raguan atau keyakinan, kita juga harus membedakan, ini sekali lagi kita juga harus membedakan antara keraguan-raguan dan kita ingin mengetahui sesuatu lebih dalam, lebih pasti, atau secara jelas. Ya. Ingat kalimat Sang Buddha yang tentang ehipasiko. Ehipasiko harus benar-benar datang membuktikan, tapi bukan berarti semuanya harus datang dan membuktikan. Kalau hal-hal udah tahu sila bata paramata seperti ritual-ritual, hal-hal yang tidak bermanfaat, yang nggak perlu kita coba. Nah, misalnya kalau anak-anak muda, Bante kan kita harus coba dulu, kalau tahu salah nggak boleh narkoba misalnya. Ya nggak perlu, kita hanya perlu belajar dari orang lain. Misalnya ritual-ritual yang tidak sesuai, tidak pas, misalnya, kalau saya mau kaya mungkin harus potong kerbau 15 ekor gitu misalnya. Kan udah tahu ini praktek yang tidak sesuai, ini ritual yang tidak sesuai, ya jangan. Ya, meninggalkan hal-hal yang mungkin sifatnya itu dogma. Misalnya kita di Buddhis Bapak Ibu, kita di Buddhis sebenarnya praktek-praktek ritual-ritual yang sesungguhnya bukan salah, tapi perlu kita kurangi dan lama-lama tidak perlu lagi, itu masih banyak gitu. Hal-hal praktek ritual-ritual di dalam agama Buddha, tapi itu bukan ajaran Buddha, tapi bagian tradisi-tradisi kebudayaan masyarakat Buddhis yang masih kita jalankan sampai saat ini itu banyak. Maka ketika kita menyadari bahwa ternyata itu tidak harus loh di Buddhis gitu loh. Tidak harus. Enggak wajib misalnya. Misalnya kalau di sini tidak semua wihara itu biasa ada lilin sama dupa misalnya. Tapi ada wihara, pokoknya kalau sebelum kebaktian ini wajib lilinnya. Harus yang warnanya merah-merah ini ya, gitu. Kalau putih nanti anicca sangkara kita gitu. Misalnya gitu. Ternyata enggak semua. Kalau di wihara tempat saya tinggal, kalau yang di hall Bakti Sala untuk meditasi, lilin dupa enggak ada sama sekali. Hanya rupang Buddha, ya sama dekorasi bunga-bunga aja. Lilin sama dupa itu di depan wihara. Nah, ternyata praktek-praktek itu tidak wajib kok di Buddhis gitu. Hal-hal yang sebelumnya kita takut kalau enggak kita jalankan, karena kita berpikir itu masih berkaitan dengan perintah Buddha gitu loh. Kita ini kan terpengaruh dengan bahasa-bahasa mungkin keyakinan yang lain, perintah. Namaskara harus yang benar, harus benar-benar menyentuh semua. Iya, itu teori secara kita belajar namaskara dan lain sebagainya. Tapi kalau mungkin orangnya nggak bisa, orangnya nggak sesuai secara tubuh jasmani, namaskaramu salah ini, kamu nggak diterima sama Buddha gitu. Nah, ini kan sesuatu hal yang mungkin sering membuat masyarakat Buddhis itu menganggap ini ritual yang wajib berarti. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan kembali. Kemudian kalau tentang keyakinan tadi, keraguan-raguannya, membedakan antara ragu-ragu sesuatu hal kebenaran sama ingin mengetahui sesuatu yang lebih mendalam, ini juga beda gitu loh. Nah, antara ehipasiko sama benar-benar sesuatu ini ada indikasi tidak benar, ini kita justru malah perlu ragu-ragu. Kita perlu tidak percaya dulu kalau belum benar-benar ada hal yang pasti, kecuali memang udah kebenaran hakiki. Itu. Ya, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Ya. Bante, kita ke pertanyaan WA. Namo Buddhaya, Bante, apakah karma buruk akan berkurang apabila kita selalu tertimpa musibah? Karena banyak yang mengatakan ketika kita mengalami musibah sama dengan karma buruk berbuah. Oke, apakah karma buruk berbuah ketika musibah? Bisa benar tapi tidak selalu. Bisa aja itu hal baru yang terjadi dalam kehidupan kita yang bahkan mungkin saat ini karena kita kurang hati-hati misalnya. Jadi memang hal yang terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari sebab. Maka di situ, tapi ada juga karma itu tentang wipaka karma sama kehendak. Ada kehendak loh, ada tujuan kita.
Ada wipaka kama. Kalau wipaka itu semua akibat. Salah satu kalimat yang sering kita pakai, oh ya udahlah ini mungkin karma saya. Ada sisi positifnya supaya kita tidak selalu menyalahkan orang lain di luar diri kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu, hal yang buruk. Ya memang seharusnya kita menyadari hal itu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu tidak ada campur tangan atau kesalahan orang lain, walaupun secara real orang lain itu menyakiti kita, mungkin pukul kita, tapi hakikatnya tidak ada yang benar-benar menyakiti kita tanpa ada sebab dari diri kita sendiri. Tentunya pasti ada, dan si pelaku itu membuat karma yang baru. Ya, membuat karma baru. Oh Bante, saya sering berbuat baik, sering berdana, sering meditasi, kenapa hidup saya kok begini-begini saja Bante? Sedangkan tetangga saya nggak pernah ke wihara, nggak pernah berdana, nggak pernah meditasi, kok makin kaya, makin sukses. Rumahnya tambah, mobilnya tambah, anaknya tambah, istrinya tambah. Tapi kenapa saya kok malah enggak gitu? Kok gini-gini aja? Nah, ini kan yang sering muncul. Ini sering saya ceritakan. Kenapa ini sering muncul dalam diri kita? Seharusnya kan untung Bante saya sering ke wihara, sering berbuat baik, sering meditasi. Kalau enggak, mungkin hidup saya sekarang lebih buruk dari hari ini. Nah, itu. Mungkin orang lain walaupun enggak kebajikannya banyak, tapi kebajikan di masa lalu banyak, tapi sekarang hanya menikmati. Kita nggak tahu nasibnya di kehidupan-kehidupan yang akan datang atau selanjutnya. Bisa saja kehidupan yang selanjutnya mereka yang bilang seperti kita bilang, kenapa kok saya malah begini? Teman saya, tetangga saya kok seperti ini gitu. Nah, jadi tidak ada hal atau tidak ada nasib yang tertukar lah kalau bahasanya itu. Nah, kita perlu memang menyadarkan diri kita bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita, hal buruk itu tidak terlepas dari akibat karma buruk kita. Tetapi kita sebagai umat Buddha bukan berarti hanya pasrah. Nah, poinnya adalah di sini. Ketika hal buruk terjadi, pertama adalah terima. Terima bahwa ini memang terjadi. Yang kedua, sadari. Nah ini sadari salah satu sadari bahwa ini pun bagian dari karma saya. Orang lain menyakiti saya, menghina saya, mencela saya, itu sifat dia, tapi saya sedang memanen atau memetik karma buruk yang pernah saya lakukan. Terima, sadari, lepaskan. Nah yang ketiga ini tidak kalah penting Bapak Ibu, kita harus benar-benar melepaskan. Kadang kita terima orang menyakiti kita, udah Bante saya sudah memaafkan dia, biarlah karma yang membalas. Kan sama aja kan? Kita jangan hanya karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Kita sok pemaaf tapi akhirnya biarlah karma yang membalas gitu. Sama aja gitu. Kita mengharap orang lain celaka. Nah, disinilah yang perlu kita terima, sadari, lepaskan. Setelah dilepaskan, benar-benar memaafkan dengan ikhlas tanpa terikat dan mengikat. Selanjutnya kita melangkah. Terima, sadari, lepaskan, melangkah. Melangkah maksudnya apa? Jangan terpuruk dalam kondisi yang mungkin ketika kita dapat sesuatu yang buruk kita terima saja, ya sudahlah ini mungkin memang nasib saya, karma saya. Iya, tapi kita juga harus berusaha. Harus melangkah. Jangan hanya terpuruk pada sesuatu hal yang pasrah. Nah, bedanya di sini. Terima, sadari, lepaskan. Dan ketika hal baik yang muncul, terima. Nah, kalau ini gampang ya, menerima sesuatu hal yang baik muncul itu gampang. Terima dan juga sadari bahwa ini pun tidak terlepas dari kebajikan-kebajikan yang pernah saya lakukan. Terima, sadari, maka ketika menyadari bahwa bahagia dari kebajikan ternyata seperti ini, kembangkan. Ulangi lagi kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan agar kita mendapatkan hal-hal yang baik di kemudian hari, nanti-nantinya kita mendapatkan yang baik yang sama. Bukan hanya kita berterima kasih, bukan hanya kita berpesta atas keberhasilan, tapi kita juga harus merenungi kebaikan apa yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan
hal yang membahagiakan seperti ini, maka kita kembangkan lagi, lakukan lagi. Itu ada 2 tip tadi untuk merespon ketika hal buruk terjadi dan hal yang baik terjadi. Terima kasih. Baik, kita ke pertanyaan secara langsung, boleh unjuk tangan. Ya, silakan. Nama budaya Bante. Saya 2 pertanyaan boleh gak Bante? nah, boleh 3 pun nggak apa-apa ini. 3, 4. Kan kalau di Pancasila Buddhis kan ada sila yang kita harus kita nggak boleh minum bir atau yang bikin mabuk lah. Ya, tadi Nah, itu- tadi saya minum loh ini. Itu kenapa ya Bante? Terus pertanyaan kedua, kalau ada ibu yang melahirin anak itu karma buruk atau karma baik? Udah sih, itu Oke, aja. terima kasih. Ini kamu disuruh nanya atau gimana ini? Oke, mau sendiri, luar biasa. Oke, yang pertama kenapa kita tidak boleh minum bir atau minum minuman keras ya? Sebenarnya di sini kalau di dalam literasi Buddhis, bukan hanya minum sebenarnya, makan dan minum yang dapat melemahkan kesadaran sehingga kita, kalau Pancasila Buddhis ada 5, kalau sila yang nomor 5 kita melanggar, mabuk, itu kita justru lebih bahaya. Kenapa? Kita bisa melanggar sila yang pertama. Pernah dengar orang mabuk bunuh? Nah, orang mabuk mencuri, merampok sering. Orang mabuk memperkosa banyak. Orang mabuk bohong, nipu, banyak. Mabuk-mabuk pulang ke rumah, "Ma, ini saya besok mau sekolah, mau bayar buku." Oh, ternyata untuk narkoba, untuk mabuk-mabukan. Udah pasti. Jadi kita harus menjaga kesadaran kita biar tidak lemah. Kalau kita justru malah minum-minuman keras, justru mabuk-mabukan, sila-sila yang lain itu sangat gampang, sangat mudah untuk kita langgar. Dan akibat orang yang suka mabuk-mabukan, minum-minuman keras, di kelahiran selanjutnya, ketika terlahir sebagai manusia lagi, kita otaknya jadi O2N. Tahu? O-on. Ya. Orang yang suka mabuk di kehidupan selanjutnya, walaupun udah diajari di sekolah, les apa, tetap otaknya enggak jalan. Nah, itu karena kurangnya menjaga sila-sila yang kelima tadi, ya. Bisa dimengerti ya. Maka jangan sampai kita menyentuh barang-barang itu. Oke? Nah, yang kedua, apakah karma buruk seorang ibu melahirkan? Nah, itu. Berarti kamu hasil karma buruk ya. Enggak. Jadi bahkan semua kelahiran itu adalah karma buruk. Karma buruk karena kita masih punya karma buruk, maka kita masih dilahirkan. Tapi itu juga kebajikan dari diri kita juga, terlahir sebagai manusia. Seseorang yang tidak lagi memiliki karma buruk tidak terlahir dalam rahim manapun karena sudah mencapai penerangan sempurna. Jadi apakah seorang ibu melahirkan anak itu karma buruk? Sudah pasti ada hasil karma buruk. Kenapa saya bilang gitu? Perkataan Pangeran Siddhartha ketika istrinya melahirkan Rahula, apa kalimatnya? Rahulang bandanang jatuh. Satu belenggu, satu penyebab penderitaan, yaitu adalah kelahiran. Kelahiran, usia tua, sakit, dan mati. Ketika masih ada kelahiran, masih ada. Loh, tapi kenapa kok banyak orang yang menikah apa supaya cepat-cepat punya anak, bahkan punya 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, 3 nggak cukup, yaitu penderitaan yang disengaja kan. Iya kan? Kalau dulu banyak anak kan banyak rezeki gitu. Ya anaknya suruh kerja semua kan. Kalau sekarang kan nggak selalu. Jadi itu ada. Jadi inti jawaban yang kedua adalah di mana ketika orang itu masih terlahir, berarti masih punya karma buruk karena belum mencapai penerangan sempurna.
Maka kita terus berbuat baik, berusaha berbuat baik, menjalankan sila, belajar meditasi, supaya semua aktivitas kehidupan kita itu karma baik full, maka nanti kita tidak terlahir di rahim manapun. Supaya nggak ada seorang ibu yang karma buruk ya. Nah, itu tadi, kita nggak terlahir di manapun. Itu. Oke? Bisa dipahami? Oke? Oke. Ya, ya. Iya, minum sedikit atau makan sedikit yang tidak mabuk sebenarnya boleh. Cuman berarti dalam agama Buddha, tapi kalau sedikit nggak apa-apa Bante. Ya nanti tambah sedikit nggak apa-apa Bante. Nggak, gini Bu, bahkan awal-awal minuman makanan itu sebenarnya kan bukan untuk mabuk, tapi untuk obat. Kalau kita minum sedikit, ya nggak masalah. Itu untuk kesehatan. Sama narkoba, itu sebenarnya kan obat kedokteran. Tapi karena pemakaiannya tidak sesuai dengan anjuran dokter atau dosisnya berlebihan, ya jadi dilarang. Tapi kalau untuk di kedokteran sekarang masih pakai. Sama minum-minuman keras, misalnya wine, misalnya gitu, misalnya orang tua dan lain sebagainya, itu diciptakan awalnya kan untuk obat, untuk jamu. Tapi kenapa kok jadi minum-minuman keras? Karena berlebihan. Panadol, Bu. Panadol itu obat apa? Sakit kepala ada, demam ada. Bahkan sekarang, kemarin menurut informasi, bahkan Panadol aja, ada anak muda yang sekali minum itu 5-6, udah menjadi kecanduan, udah menjadi tren baru itu, ya sama juga dengan narkoba, supaya dosisnya lebih tinggi. Sirup obat batuk aja, itu kan untuk obat batuk. Tapi ada anak-anak muda yang kreatif, sekali minum ya separuh botol gitu. Jadinya hilang kesadaran karena dosisnya berlebihan. Jadi saya bilang minum untuk kepentingan pengobatan, obat, kesehatan, ya tidak masalah. Bahkan para Bante yang di Tibet, di negara-negara yang dingin kayak di Tibet, di Bhutan, itu ada yang minum alkohol untuk menghangatkan badan. Alkohol boleh. Wah, nanti kalau nggak boleh ibu masak ayam pakai alkohol itu saya nggak boleh makan dong. Kan ada untuk masak juga ada kan, alkohol untuk masak. Sama orang dulu fermentasi nira menjadi tua, itu awalnya kan untuk minuman kesehatan. Bahkan untuk minuman dahaga, manis. Tapi saking kreatifnya manusia, dibiarkanlah berapa jam dulu. Supaya jadi tua, disuling dulu. Jadi minuman-minuman itu untuk kesehatan, tapi kalau konsumsinya berlebihan, juga melemahkan kesadaran. Nasi Padang, ya kan? Itu kan makanan. Tapi kalau kita terikat, kita berlebihan dan kita pokoknya saya nggak mau makan kalau nggak nasi Padang lain sebagainya, kita jadinya arogan, maunya itu jadi ketergantungan, itu jadi makan yang dapat melemahkan kesadaran tadi. Bahkan kita keterikatan terhadap makanan saja, maunya ini nggak mau yang lain, itu sebenarnya masuk dalam sila kelima loh. Ya siapa yang di sini hanya mau makan Indomie aja kan gitu istilahnya. Itu juga karena kita tidak mengontrol konsumsi kita. Intinya tadi ya Bu, intinya boleh kalau memang itu untuk kepentingan tertentu, mungkin kesehatan, atau mungkin kadang di acara-acara tertentu kita dikasih satu hanya untuk, kan ada tradisi masyarakat biasa ya, tradisi masyarakat yang mungkin dalam pernikahan katanya, oh satu seloki oke, satu semua untuk satu orang oke, cukup di situ. Tapi kan pas dituang satu seloki semua, yang masih di bawah meja kan satu krat ya. Ini yang jadi nggak boleh jadinya kan. Nah, jadinya seperti itu, jadi lemah kesadaran. Gini tuh, ya. Oke. Boleh enggaknya itu sebenarnya tergantung dari kebiasaan kita, Bu. Misalnya kalau Ibu terbiasa pakai, usahakan pakai.
Kenapa Bante bilang usahakan pakai? Kalau nanti ibu kadang pakai, kadang enggak, pas enggak, keyakinan ibu jadinya kurang. Dan ada perasaan enggak enak. Nah, ini dari segi psikologi dulu ya. Kalau kita biasa sembahyang pakai buah, misalnya buah, air, bunga, misalnya kita taruh cek capgo gitu. Tapi kalau pas enggak ada, itu kita kurang nyaman pertama. Kedua, ada sesuatu yang terjadi yang memang itu bagian dari karma buruk kita. Nanti kita arahkannya ke situ Bu jadinya. Wah ini saya jatuh jangan-jangan karena saya nggak kasih buah Buddha ini kan. Nah, ini kadang ini terbawa gitu ke kenyataan yang ada di keseharian. Maka kalau bisa ya pakai supaya kita pertama kita lebih yakin. Kedua ada apapun kita tidak mengaitkan dengan hal-hal yang persembahan itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau dalam Buddhis nggak ada kewajiban pakai atau nggak pakai. Tapi kalau kita membiasakan itu dan membuat kita lebih baik, batin kita, membuat pikiran kita lebih tenang, lebih jernih, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan sebagai media kita, media kita untuk kasih. Nah, misalnya kalau di altar-altar seperti ini, yang biasa sebelum sembahyang harus pasang lilin, pasang dupa, pasang. Karena kalau enggak, pas mau namaskara, kayaknya belum ada lilinnya tadi gitu. Jadi kita enggak benar-benar fokus jadinya. Dan kita nanti pas baca parita banyak, wah nanti enggak manjur ini. Belum ada dupa sama lilinnya. Itu mengganggu pengaruh pemikiran secara psikologis kita sebenarnya. Nah, dan itu enggak bisa saya pastikan harus atau enggak, tapi tergantung kebiasaan kita. Kalau dari Bante sendiri sebenarnya itu fleksibel. Pas ada buahnya kasih. Kalau pas nggak ada ya jangan bela-belain nanti kemana. Kata Bante harus pakai ini nggak ada di sini. Jangan-jangan nanti Buddha marah kan itu. Nggak. Pas ada. Kita jangan mempersulit diri kita sendiri dengan pemahaman yang sebenarnya nggak harus. Gitu. Bisa diingat ya Bu? Oke, terima kasih. Baik, kita akan masuki pertanyaan dari WA lagi. Selamat pagi, Namo Buddhaya Bante. Bagaimana cara memberikan contoh dan pemahaman kepada orang tua agar mau ke wihara? Mendengarkan dhamma, sedangkan selama ini kalau diajak selalu menolak dengan bermacam alasan. Ini minta pesan kepada Bante supaya orang tua yang hadir sini minggu depan balik lagi. Ya. Apakah yang ada di sini biasa nggak hadir? Ya kalau gitu nanti minggu depan pasang foto saya di sini lah ya. Nggak, jadi Bapak Ibu, mungkin untuk anak ya, memang anak itu memiliki kewajiban mengarahkan orang tua untuk mungkin ke wihara hal-hal yang baik. Dan orang tua kan memberi pendidikan ke anak dan anak juga setelah mungkin mengerti mengarahkan orang tua. Tapi sebagai anak, salah satu cara mengarahkan orang tua bukan lagi dengan kalimat, dengan kata-kata. Nah ini bedanya orang tua ke anak ke orang tua. Anak juga harus tahu diri. Ketika kita ngomong nanti, kamu baru makan garam kemarin sore kok kan itu misalnya. Nah, jawab aja ya Bapak makan garam udah lama makanya rematik ya. Enggak lah. Enggak, lebih kepada gini. Kalau kita sebagai remaja, sebagai mungkin anak, bahkan mungkin anak yang orang tuanya masih ada, walaupun udah berkeluarga, Bapak Ibu juga seorang anak bagi orang tuanya yang masih ada. Salah satu cara adalah tunjukkan perubahan baik atau sikap baik atau perilaku-perilaku yang diri kita yang lebih baik yang kita dapatkan dari wihara. Ingat, kita belajar dari seorang samanera yang kecil yang pernah dilihat oleh Raja Asoka, siapa namanya lupa aku. Ya pokoknya itulah samanera lah ya. Pas Raja Asoka habis berperang, mengalahkan banyak suku, mengalahkan banyak musuh. Waktu itu melihat seorang samanera yang jalan dengan tekun, dengan tenang, dengan ini. Dia di situ bertanya, siapa gurumu? Buddha. Nah disitulah Raja Asoka baru mencari gurunya. Cari sebab kenapa samanera kok bisa setenang itu dalam kondisi yang kacau. Sama, kita kadangkala untuk ke orang tua,
tunjukkan dulu keberhasilan sifat buruk berubah jadi baik, hal-hal baik yang kita lakukan, dan syukur-syukur orang tua itu tanya, kok kamu melakukan ini, yang ngajari siapa? Dari Wihara Damasuka. Wah, nanti orang tua kan lama-lama, oh kayaknya bagus juga, cobalah ke sana. Kadang-kala kalau untuk orang tua, tidak dengan ajakan, tidak dengan ini, tapi dengan satu hal contoh, bukti, gitu loh. Kadang kalau nggak ada gitu, oh kamu ngajak-ngajak, kamu aja nggak lebih baik kok, gitu. Nah misalnya seperti itu. Kan ini real, yang nyata-nyata aja gitu loh. Lakukan hal perubahan yang lebih baik. Dan ketika orang tua bertanya, jawabannya, oh tadi saya dengar dari wihara. Oh karena saya di wihara melakukan ini. Nah itu justru malah bisa mengajak orang, bahkan mengubah orang lain. Bahkan itu menjadi marketing yang bagus. Ngajak orang ke wihara. Itu salah satunya itu. Ya bisa dipahami ya dari WA tadi ya. Mungkin Bante nasihat ini berlaku untuk orang tua yang ingin mengajak anaknya ke wihara? Sama juga ke orang tua, salah satu dengan ya ajakan tujuan yang baik. Kemudian yang kedua, orang tua bukan hanya membimbing, mengajak atau menyuruh, tapi pertama-utama sebagai orang tua kita harus bisa menjadi sahabat bagi anak-anak Bapak Ibu ya, bukan anak kita, karena saya enggak. Orang tua terkhusus ya, terkhusus ayah biasanya, terkhusus papa, itu selain menjadi seorang ayah, alangkah bagusnya kalau bisa menjadi sahabat bagi anak. Nah ini saya ada satu kisah, karena kalau untuk membicarakan tentang ayah dan anak itu saya nggak bisa mengisahkan diri saya sendiri karena saya tidak bisa menjadi seorang ayah walaupun saya seorang anak gitu. Tapi saya sendiri, pengalaman saya dan pengalaman teman saya yang paling jelas itu kalau Bapak Ibu kenal Pendeta Yeri Patisarani, pendeta yang tatonya banyak, lebih banyak dari tato saya. Itu beliau pernah menjadi pengguna narkoba yang sangat berat, bahkan dia pecandu yang berat, sampai dia itu tersisih dari masyarakat, bahkan tidurnya di paret-paret, di got-got itu karena tidak dapat kasih sayang dari orang tua. Jadi ayahnya itu adalah seorang pelatih timnas Indonesia waktu itu, Patisarani, kalau mungkin Bapak Ibu pernah ingat, itu seorang pelatih pemain bola dan pelatih bola. Saking sibuknya bapaknya, nggak pernah ada waktu untuk anak. Jadi anaknya itu mencari hal-hal lain di luar. Bahkan Pendeta Yeri bilang rasanya pakai narkoba itu sama ketika dipeluk ayahnya. Nah, dia bilang gitu. Dia pakai narkoba serasa dia sedang dipeluk ayahnya. Saking dia nggak dapat kasih sayang dari seorang ayah waktu itu. Dan ketika benar-benar hancur, ternyata bapaknya, ayahnya sendiri, itu berhenti main bola, berhenti jadi pelatih bola, akhirnya benar-benar merawat anaknya yang sudah terjatuh, yang sudah menjadi pecandu, itu benar-benar dirawat sampai benar-benar sembuh. Sampai sekarang Pendeta Yeri itu punya program namanya Ayah Hadir. Bagaimana seorang ayah itu bahkan dalam hal pendidikan sesibuk apapun, dia sebagai seorang ayah itu kadang ada waktu antar atau jemput anak sekolah. Nah, ketika menjadi sahabat bagi seorang anak, orang tua mau ngajak anaknya kemanapun, apalagi ke wihara, hal yang baik, tidak perlu dipaksa, pasti mau karena ingin selalu berada dekat dengan orang tuanya. Nah kalau pengalaman saya sendiri dulu sama juga. Jadi bapak saya itu bukan hanya sebagai seorang ayah, tapi menjadi sahabat. Sama-sama walaupun di keadaan yang baik ataupun yang buruk. Ya, seorang ayah itu kadang-kala sama-samanya bukan di hal yang baik ya. Hal yang nggak baik pun kadang sama-sama walaupun itu pelajaran. Ini kayaknya rambutan orang ini. Kamu yang panjat ya. Saya yang di bawah.
Tapi setelah itu nanti kalau bisa jangan. Ini kan makanan. Idealnya hal buruk pun diajari, tapi itu bukan untuk ditiru gitu loh. Kalau kita menjadi sahabat bagi orang tua, bagi ayah anak itu iya. Mulai dulu kalau sore gitu pulang sekolah karena bapak saya suka berburu, ayo kita berburu pergi nembak lain sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang buruk sama-sama pun itu terbawa. Jadi nantinya ketika ayah kita ngomong apa, diajak kemana, ayo gitu loh. Seperti anak muda yang punya sahabat bestie sekali, ya dari awal itu, nanti diajak gimana pun sesibuk apapun, nggak perlu dijelaskan mau ngapain, pokoknya pergilah, mau kemana, pokoknya ikut, pasti ikut kita, walaupun nggak dikasih tahu alasan, gitu. Sama. Jadi kalau anak susah diajak orang tua, harus tahu diri dan sadar diri dulu, berarti nggak di branding dari kecil. Ya, kalau sekarang itu branding, anak itu perlu di branding juga gitu loh, menjadi sahabat juga. Kadang ada alasan sesibuk apapun dalam pekerjaan, ada kok bisa disisipkan waktu untuk anak kok. Ada harus disisipkan waktu untuk keluarga kok. Tanggung jawab kewajiban itu ada, gitu loh. Banyak orang, wah Bante saya kan sibuk bekerja, itu kan mikirkan dia juga. Iya, kamu berpikir seperti itu, tapi tidak semua anak berpikir dia orang tuanya bekerja untuk anaknya. Yang ada tidak ada waktu untuk anaknya. Nah, itu. Bapak Ibu mungkin memilih kehilangan sedikit harta benda atau kehilangan respek anak ke orang tua, itu aja sebenarnya. Atau sebaliknya. Nah itu. Oke, pahami ya? Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan WA lagi Bante. Apakah ada perbedaan antara sadar diri dengan penuh kesadaran? Sadar diri itu langkah awal sebenarnya. Kalau sadar diri itu kan langkah awal dari hal-hal yang kita belum mengerti. Nah, kalau perhatian penuh atau sati atau kesadaran setiap saat itu kan sudah dalam hal praktek yang mendalam. Misalnya kayak vipassana, kayak setiap hari kita harus sadar ketika melangkah itu baik, ketika keputusan kita baik, itu penuh perhatian, itu benar-benar harus sadar setiap saat. Tapi sadar diri atau tahu diri itu adalah untuk menyadarkan, untuk memasukkan hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu menjadi tahu. Dapat kalimat oh tadi, oh saya sudah sadar sekarang ya, gitu. Udah oh tadi. Nah, jadi itu lebih ke tataran awal sama yang praktek yang harus dijalankan, gitu. Yang langsung boleh, yang langsung ya. Yang ingin bertanya secara langsung, ya silakan. Oke, nah, bagus. Kadang kita udah tahu salah Bante, tapi susah juga untuk melepaskan itu nggak bisa gitu loh. Kadang nggak enakan atau bahkan diri saya menikmati hal itu. Gini, memang kita itu sulit melepaskan kebahagiaan kecil untuk mendapatkan kebahagiaan besar. Karena kebahagiaan itu ada dua hal. Ada kebahagiaan dengan mata kail dan kebahagiaan tanpa mata kail. Maksudnya apa? Kebahagiaan dengan mata kail. Kita suka, kita senang melakukan sesuatu itu, walaupun itu kita tahu nggak baik, waktu itu caranya nggak benar, tapi saya senang gitu loh. Tapi efeknya, mata kail tahu ya, mata kail ya, pancing ikan. Jadi kita itu sering seperti ikan, cepat mau makan, dapat makanan, tapi kita nggak sadar itu yang kita makan ada kailnya. Setelah kita benar-benar senang, gembira, kita kesangkut. Nah, ini ibaratkan kita susah meninggalkan keburukan hal-hal kecil karena kita takut kehilangan momen-momen sekarang yang kita
rasakan. Bahkan hal gembira ini bukan bahagia yang sesungguhnya, gembira yang nanti kita tertinggalkan. Misalnya, kita lebih memilih salah tapi bareng-bareng daripada benar tapi sendiri. Contohnya apa? Di lampu merah. Kamu berhenti di lampu merah, tek bagian depan. Dari samping, dari sini kosong. Kamu diklakson dari belakang, udah jalan aja, nggak ada orang itu. Jalan nggak kamu? Jalan. Bareng-bareng, nggak apa-apa. Yang penting sama. Salah nggak apa-apa. Yang penting sama. Padahal kan kita bisa berhenti, nggak apa-apa. Saya sendiri berhenti nggak apa-apa, nggak jalan nggak apa-apa. Yang penting saya benar. Tapi di kondisi itu kita kan kadang dimaki orang, di ini orang. Nah, ini yang kita nggak siap kadangkala, nggak siap benar. Karena kita takut sendiri. Sama, kita takut nggak punya teman. Tapi kita berani punya teman, tapi teman kita toksik semua. Ya, kita takut kehilangan teman. Kadang kita takut untuk tidak melakukan keburukan hanya karena pas kita sama-sama melakukan keburukan itu, takut kita kehilangan teman-teman. Ah, kamu sekarang nggak asik orangnya. Malam minggu diajak keluar nggak mau lagi. Kan kita bisa enjoy, ajeb-ajeb kan. Kita takut kehilangan orang itu lagi gitu. Tapi kita tidak takut kehilangan diri kita sendiri. Kita tidak takut kehilangan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu ini lebih kepada satu kalimat, satu quote ya, kata-kata hari ini. Lebih seni menjadi bijaksana, tahu mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang kita harus perjuangkan. Nah, ini coba nanti direnungkan kembali, saya ulangi kembali. Seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita perjuangkan. Sambungannya, lebih baik kita dibenci tetapi tetap melakukan yang baik dan benar daripada kita munafik hanya supaya disukai banyak orang. Nah, intinya dari sini. Orang-orang manusia yang memang ingin berlatih diri, mengubah diri, menempa diri yang lebih baik, itu tidak banyak temannya. Dan lebih sering tidak disukai orang. Tapi nggak usah khawatir, karena Buddha bilang, orang baik disukai orang baik, dibenci orang jahat. Tapi orang jahat disukai orang jahat, tapi orang baik tidak membenci. Nah ini. Jadi kalau kamu tahu hal buruk yang kamu lakukan dan kamu bisa mengubahnya sesungguhnya, alasan apapun itu ketika kamu sebenarnya bisa, kita harus melepaskan hal-hal kecil walaupun kadangkala hal ini berarti. Tapi kita harus tahu kita meninggalkan untuk hal yang lebih berarti. Untuk hal yang lebih berarti. Kita belajar dari Pangeran Siddhartha. Hidup pikuk kehidupan orang ingin kaya, ingin menjadi raja, ingin dapat pasangan yang cantik, yang ganteng. Tapi Pangeran Siddhartha malah meninggalkan itu semua. Tapi kita tahu hasilnya seperti apa. Sampai sekarang siapa yang tidak tahu Pangeran Siddhartha yang menjadi Buddha? Kalau mungkin Pangeran Siddhartha, oh janganlah. Mosok kan saya putra tunggal kerajaan. Nanti siapa? Nanti siapa? Banyak mikir, ya enggak jadi. Tuh. Sama dengan kita. Kadang kita harus memutuskan sesuatu demi untuk kebaikan kita. Ya. Berjalan sendiri enggak apa-apa, yang penting benar. Sang Buddha berpesan, wahai para biku, dalam berkelana, kalau engkau belum menemukan sahabat yang baik untuk kamu, yang di atas kamu ilmunya, spiritualnya, setidaknya sama dengan kamu, lebih baik engkau berkelana seorang diri. Gitu loh. Sama, lebih bagus belum dapat pasangan apa jomblo nggak apa-apa. Bilang aja, oh saya bukan jomblo, belum ada orang yang beruntung dapat saya aja gitu. Ya. Daripada terpaksa cari-cari karena ditanya-tanya terus tapi dapat orang yang mungkin tidak sesuai, tidak yang dicintai dan lain sebagainya, menyesal seumur
ya sampai suka gitu loh. Nah, kadang kan memaksakan diri hanya karena yang lain sudah. Nah, itu. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Oke, intinya seni menjadi bijaksana, tahu mana yang harus kamu tinggalkan, mana yang harus kamu perjuangkan. Karena meninggalkan hal-hal bahkan baik buruk itu perlu perjuangan juga. Gitu. Meninggalkan masa lalu gitu. Meninggalkan masa lalu, kenangan dan lain sebagainya. Bilang saja, oh saya harus menjadi akuntansi gitu. Tahu ya akuntansi, aku mantan yang tak perlu kau tangisi kan. Gitu. Harus melangkah. Intinya kamu jangan takut melangkah. Yang terpenting langkahmu tidak menakutkan orang lain. Ya. Jangan takut melangkah, yang terpenting langkahmu tidak menakutkan orang lain. Yang penting perubahan kita itu tidak menakutkan orang lain. Tidak merugikan orang lain. Orang lain yang dimaksud di sini orang yang baik. Ya, itu. Pasti orang yang tidak baik akan takut kehilangan kamu karena nggak ada teman untuk berbuat tidak baik gitu loh. Nah itu. Jangan dimengerti ya. Oke, terima kasih. Baik, ada lagi? Silakan. Nah, ini depan. Oke. Kalau ada orang ya. Salah satunya mungkin kita bisa menceritakan dengan dari kisah orang yang seperti yang saya ceritakan tadi loh. Kisah dari seorang pendeta Yeri tadi ataupun ya mungkin kita lihat dari perkembangan anak-anaknya. Alangkah lebih baiknya kalau perkembangan anak-anakmu ini ada campur tanganmu, mungkin campur kasih sayangmu dan lain sebagainya. Perlunya ini bukan karena kewajiban seorang ayah itu bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara mental, juga secara kasih sayang. Karena orang tua itu kan terkhusus ayah sebagai tulang punggung keluarga. Ya. Tulang punggung keluarga ke anaknya itu kan bukan hanya sekedar materi, tapi bagaimana menguatkan tulang anaknya juga supaya tetap berdiri tegak, bangga punya ayah seperti ayah saya misalnya, bukan hanya menjadi seorang ayah tapi juga menjadi sahabat. Tulang punggung keluarga juga harus memperkuat anaknya bagaimana ketika ada tantangan rintangan dalam proses pertumbuhannya, dia bisa mengandalkan seorang ayah bahwa oh saya punya ayah yang hebat, yang baik, yang memperhatikan saya. Berarti saya berani melangkah itu. Nah, maka kadang kala ada di sekolah ada bully dan lain sebagainya. Itu kadang kala tidak semua salah yang membuli. Tapi kadang kala salah campur tangan kesalahan itu orang tua yang dibully itu juga salah karena mungkin ke anaknya tidak mendapatkan satu perhatian atau pembelajaran yang anak itu berani gitu loh. Ya, berani di sini maksudnya bukan berani nakal ya, tapi berani menghadapi situasi kondisi supaya tidak menjadi korban bully dan lain sebagainya itu. Itu salah satu beberapa kejadian atau kasus yang pernah Bante ketahui atau lihat itu dari situ, dari orang tua juga. Latar belakang orang tua juga sangat mempengaruhi. Nah, itu. Ya intinya kalau dalam bahasa kasarnya, kalau sebagai seorang manusia umat Buddha terkhusus yang sudah memutuskan untuk menjadi seorang perumah tangga, tentunya juga harus siap dengan tekad dan tanggung jawabnya. Salah satu tanggung jawab sebagai seorang suami ya bagaimana menjadi seorang ayah bertanggung jawab bukan hanya dengan materi tapi juga dengan pendidikan bagi anaknya. Pendidikan bukan hanya dititipkan di sekolah tetapi juga pendidikan dari kedua orang tuanya. Ya, masa kita kalah dengan makhluk-makhluk lain di sekitar kita? Ya, makhluk-makhluk lain di sekitar kita misalnya hewan-hewan misalnya
yang sering saya lihat kayak gajah, kayak kucing dan lain sebagainya, kadang-kala dari orang tuanya yang mengajari dia, maka anaknya ke orang tuanya. Ya. Jangan salahkan anak ketika nanti besar, oh anak saya kok nggak mau berbakti sama orang tua. Nah, bisa saja ketika waktu kecil dia tidak mendapatkan hal-hal yang seharusnya dia dapatkan sebagai seorang anak. Nah, itu biasa ada istilah balas dendam lah. Walaupun itu nggak bagus, tapi itu pasti ada latar belakangnya yang berbeda. Gitu, ya.